Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kali ini. Setelah video sebelumnya itu Bunda menjelaskan terkait pengantar larutan asam basa, pengantar asam basa. Di video kali ini Bunda akan menjelaskan secara singkat pembelajaran untuk materi asam basa. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua rangkuman penting terkait materi baru di bab 5, itu ada teori asam basa dan ada larutan asam basa. Nah, kedua materi ini sudah terangkum, jadi ini adalah inti pokok dari pembelajaran materi bab 5 terkait dengan asam basa ya. Jadi siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Kalian wajib mencatat karena tugas pekan ini adalah mencatat materi dengan rapi, jelas, bisa dibaca, dan yang pasti harus lengkap semua ini. Nah, kemudian setelah mencatat dikirimkan ke Bunda. Bunda harapkan kalian mencatat sambil mendengarkan video yang Bunda jelaskan ya. Nah, langsung saja Bunda masuk ke materi pertama, yaitu terkait dengan teori asam basa. Sebelumnya perlu diketahui ada beberapa kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari asam basa ini. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran terkait dengan larutan asam basa. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seperti asam di kehidupan sehari-hari itu apa? Jeruk atau cuka yang ada di dapur. Nah, kemudian kalau basa itu seperti deterjen, sabun cuci tangan, ya. Kemudian memahami penjelasan tentang berbagai konsep asam basa. Nah, ini konsep asam basa penjelasannya ada pada teori asam basa ini, ya. Jadi teori asam basa itu sama dengan konsep asam basa. Jadi ada 3 konsep dari asam basa yang perlu diperhatikan. Ada asam basa Arrhenius, asam basa Brown-Settler, dan asam basa Lewis. Nah, ketiga asam basa ini perlu dipahami dan harus tahu perbedaannya. Kemudian tujuan selanjutnya setelah kalian mempelajari larutan asam basa ini, diharapkan itu kalian mampu membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Brown-Settler, Lewis, serta menyimpulkannya. Nah, ini yang Bunda beritahu tadi, bahwa kalian tidak hanya mampu memahami ketiga konsep, tapi juga mampu membandingkan atau membedakan ketiga konsep tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi perubahan warna indikator dari berbagai larutan. Nah, ini materi untuk indikator asam basa ada pada larutan asam basa. Nah, di sini ya, indikator asam basa nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian merancang percobaan membuat indikator asam basa dari bahan-bahan laporannya. Nah, ini sama indikator asam basa yang perlu nanti kita betul-betul pahami. Mengidentifikasi beberapa larutan asam basa dengan berbagai indikator. Nah, kita menggunakan indikator untuk mengidentifikasi apakah larutan itu asam atau larutan itu sifatnya basa. Kemudian memprediksi pH larutan dengan menggunakan indikator. Kita bisa di sini juga bisa dalam pembelajaran larutan asam basa ini selain dapat mengetahui apakah larutan tersebut sifatnya asam atau basa, indikator asam basa ini juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai pH-nya ya. Jadi pembahasannya ada pada larutan asam basa. Kemudian menghitung pH. Nah, ini sama seperti tadi, menghitung nilai Ka
pada larutan asam lemah dan Kb pada larutan basa lemah yang diketahui konsentrasi pH-nya. Nah, ini Ka itu konstanta ketetapan asam pada asam lemah, sedangkan Kb itu konstanta ketetapan basa pada basa lemah. Nah, Ka sama Kb ada dijelaskan di sini. Nanti, nah ini seperti ini ya. Nanti bisa dipahami lebih dalam. Jadi intinya kalian harus menguasai materi asam basa, dan setelah itu kalian mampu menjawab tujuan pembelajaran ini. Begitu seterusnya, KAKB mengukur pH larutan asam lemah, ini mengukur pH, jadi nanti juga ada kaitannya dengan mengukur pH, melakukan percobaan indikator. Kalau masalah percobaan ini harus di lab. Kemungkinan dalam kondisi seperti ini kita tidak dulu menggunakan lab ya. Kemudian menganalisis trayek perubahan pH. Nah, ini sama seperti tadi, menggunakan indikator untuk menentukan pH juga. Dan terakhir menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah. Nah, jadi ini tujuan penting atau target yang harus kalian capai setelah mempelajari larutan asam basa atau teori asam basa yang ada pada bab 5. Nah, setelah itu mungkin langsung saja Bunda akan menjelaskan materi teori asam basa ini. Nah, jadi seperti yang Bunda bilang tadi, bahwa rekaman ini mungkin akan terbagi menjadi beberapa bagian, karena aplikasi merekam seperti ini hanya mampu merekam selama 10 menit ya. Jadi mungkin untuk materi teori asam basa akan terbagi menjadi 2 ya, 10 menit 10 menit. Nah, kita masuk ke pendahuluan konsep dasar mengenai asam basa. Nah, kalian harus tahu apa itu asam dan apa basa. Jadi asam itu adalah asam. Apa itu asam? Asam itu zat yang memiliki rasa masam dan bersifat korosif. Korosif ini merusak. Sedangkan kalau basa itu adalah zat yang rasanya pahit, melarutkan lemak dan bersifat kaustik atau licin. Nah, ini tadi yang seperti Bunda bilang tadi, contohnya adalah sabun. Sabun itu bisa melarutkan lemak ya. Jadi seperti sabun cuci, kalian mencuci piring, dalam piring itu ada sisa-sisa makanan, lemak-lemak ya, misalnya daging atau dan sebagainya. Nah, itu bisa bersih dengan menggunakan sabun. Nah, kemudian sifatnya licin, ini sudah jelas. Kemudian konsep dasar lain mengenai asam basa itu jadi ini perbedaan awal mengenai asam basa. Ada juga konsep dasar lain yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Jadi menurut Lavoisier, zat yang dapat menyebabkan sifat asam itu adalah oksigen. Nah, jadi ini ciri-cirinya, jika ada oksigen itu kemungkinan dia sifatnya adalah asam ya. Kemudian menurut Sirhadavi, zat yang menyebabkan sifat asam adalah hidrogen. Nah, ini juga selain oksigen juga hidrogen dapat menyebabkan sifat asam. Kemudian menurut Gay-Lussac, asam dan basa adalah zat yang paling menetralkan satu sama lain. Nah, ini maksudnya ketika larutan asam dan larutan basa ini bertemu, maka akan menghasilkan bentuk yang netral ya. Jadi misalnya ada larutan asam dengan pH asam ya. Kalau pH asam itu dia pH-nya di bawah 7. Kemudian kalau pH basa itu di atas 7, sedangkan 7 itu pH-nya netral. Nah, kalau misalnya asam dan basa ini bertemu, kemungkinan akan membentuk larutan netral dengan pH 7. Seperti itu. Selanjutnya, menurut teori asam basa yang paling dapat diterima dan digunakan sampai sekarang. Nah, sekarang itu ada 3 teori yang dari dulu sampai sekarang, dari zaman peneliti dahulu sampai sekarang itu teori ini masih digunakan. Nah, ketiga teori ini teori
penting tadi atau konsep dasar dari asam basa tadi.